Di segmen ini saya ingin ke Pak Justinus. Pak Justinus, utang ada yang mengatakan cukup tinggi dan cukup berbahaya. Tapi di sisi lain juga tax ratio kita itu sekitar 11 sampai dengan 12%. Artinya penerimaan pajak kita cukup rendah. Anda melihat ada yang kurang optimal di sini dari kementerian atau bagaimana? Ya, pertama saya ingin meluruskan Pak Fuad ya soal APBN karena ini penting. Jadi kita menghitung nominal dengan nominal, tapi perlu juga kita hitung bagaimana alokasi yang meningkat. Jadi kalau kita bandingkan penambahan utang dari periode 2012 sampai 2014 dibandingkan dengan 2015 ke 2017 itu naik 160%. Tapi kalau kita lihat alokasi APBN dari 2015 ke 2017 itu ada kenaikan belanja infrastruktur sebesar 260%, lebih tinggi dari kenaikan utangnya. Lalu belanja pendidikan itu sekitar 226%, kesehatan 170%, bahkan perlindungan sosial itu sampai 300%, dan DAU/DAK itu juga sekitar 300%. Artinya memang kita juga tidak boleh terpaku pada obsesi pertumbuhan yang tinggi, tapi melupakan kualitas dari belanja. Lalu yang terkait dengan penerimaan perpajakan kita. Harus diakui 4 tahun terakhir ini, bahkan sejak 2014, memang tren tax ratio kita sudah menurun. Dan ini semakin dalam di 2016-2017. Tetapi tahun 2018 kita sudah mengalami rebound. Jadi titik terendah itu di 2017, tahun lalu sudah naik dari 10,7% menjadi 11,5%. Artinya ada peningkatan kepatuhan, ada peningkatan penerimaan dari sektor-sektor terutama komoditas, dan yang jelas juga ada kontribusi dari amnesti pajak. Itu menurut saya juga penting ditempatkan dalam konteks ini. Lalu berikutnya, bagaimana kemampuan pemerintah melunasi utang ketika penerimaan pajaknya memang masih relatif stagnan. Nah, kita lihat trennya membaik dari rasio pajak, tentu tidak boleh berpuas diri karena ini harus jangka panjang dilakukan reform. Tapi yang kedua, kalau kita ukur rasio antara jumlah utang terhadap penerimaan pajak, 2015 itu termasuk paling rendah, karena hampir 300%. Dibanding tahun sebelumnya, itu masih sekitar 180%. Nah, tahun lalu, rasionya sudah menurun menjadi 227%. Artinya, ada peningkatan penerimaan pajak, meskipun belum bisa mencapai titik 2014 ketika pemerintahan ini mulai. Itu yang juga perlu dipertimbangkan. Lalu ada teori juga, Mbak Tisa, yang disebut theory of tax smoothing. Kadang-kadang rasio pajak rendah itu juga menjadi bagian dari kebijakan. 2015 kita mengalami stagnasi ekonomi, butuh stimulus, insentif, maka pemerintah memperbesar kebijakan untuk memberikan stimulus. Misalnya ada reinventing policy, revaluasi diturunkan tarifnya, sampai amnesti pajak, sampai tarif UKM juga diturunkan. Nah, kalau dihitung selama 1 tahun anggaran, pemerintah mengeluarkan tax expenditure itu sebesar 170 triliun. Artinya ada pengorbanan pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan subsidi atau dukungan bagi pelaku usaha. Jadi itu kan sebenarnya bagian dari tax ratio yang tidak dipungut oleh pemerintah, tapi dialokasikan kepada dunia usaha. Artinya menurut Anda bahwa upaya pemerintah untuk mengumpulkan sumber pendapatan dari pajak sudah sangat optimal ya?